itu tadi sampai tahun 2011 ya. Jadi saya sampai tahun 2011 itu di Lampung. Kemudian usaha jamur sempat naik dan di tahun 2011 itu saya nikah. Ya kan? Jadi bulan Maret saya nikah. Saya ada rencanain itu bahwa nanti jamur ini bakal jadi modal nikah nih. Nah, gitu bahasanya. Jadi pas waktu itu kita sudah tanam, diharapannya di bulan 1 tuh mulai panen. Nah, nanti puncaknya di bulan 2 dan mulai turun di bulan 3. Jadi pas lah gitu, puncak panen pas di situ kita dapat dan di situ bisa ada modal lah buat nikah waktu itu kan gitu niatnya. Tapi qadarullah waktu di bulan 1 itu dari berapa ribu backlog yang kita buat tuh nggak ada satupun yang jadi gitu. Jadi waktu itu kena serang hama, kena jamur yang lain. Ya kan? Jadi emang waktu itu habis. Sementara saya harus berangkat ke Medan, nikah ke Medan, kebetulan istri saya waktu itu orang Medan, balik ke sini. Nah kemudian mikir itu gimana gitu kan. Sementara usaha kan nggak ada hasil sama sekali. Uang udah diinvestasikan semua lah ke situ, waktu itu niatnya begitu. Nah kemudian ya yang terpikir waktu itu, ya udah saya SMS-in kawan-kawan, dulu belum ada WA ya. Ya saya SMS-in kawan-kawan saya mulai dari kawan SMA, kawan kuliah, kan mereka udah kerja semua. Karena tolonglah pinjam uang 1 juta saya bilang. Kan karena waktu itu hitung kan sekitar 30-an juta ya untuk ongkos, untuk biaya nikahnya dan selain dan terusnya lah. Nah, kemudian akhirnya saya SMS-in kawan-kawan saya itu, ya alhamdulillah mereka masih percaya lah sama kita gitu kan, dan dibantu lah, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, bahkan ada yang 3 juta gitu kan. Sampai akhirnya ngumpul semua, itulah jadi modal buat nikah sebenarnya. Jadi kalau orang itu mulai nikah dari nol, saya itu dari minus. Jadi waktu malam pertama kami itu, kami nggak bicarakan yang lain, cuma bicarakan hutangnya sama siapa aja ya. Jadi waktu itu, jadi malam pertama itu kami ngelis hutang, saya berdua sama istri, dan istri saya kaget sebenarnya. Waduh ya kan, kerja nggak jelas. Ya kan, kemudian pertama yang didapat kabarnya hutang gitu. Kadang kita list itu nggak salah itu sekitar 49 jutaan lah. Ya kan, plus kerugian usaha jamur itu karena ada investor juga di situ. Saya bilang udahlah, saya ini karena kesalahan saya ganti aja lah, nggak apa-apa gitu kan. Jadi waktu itu memang minus. Kemudian di bulan pertama ya kan sampai bulan pertama, kedua, ketiga itu memang nggak ada pekerjaan sama sekali. Saya kebetulan rumah itu udah dibayar istri duluan. Istri kebetulan memang bekerja kan, jadi dia ada uang. Kemudian dia sewakan rumah. Kemudian ya makan itu barengan dengan mertua karena di belakang rumah mertua, jadi mertua anterin makan gitu kan. Jadi pokoknya enak banget lah jadi menantunya gitu kan. Cuma memang saya nggak nyaman juga dengan kondisi itu kan, karena memang nggak boleh kayak gini gitu kan. Tanggung jawab harus sama saya gitu. Kemudian kita coba mulai usaha lagi. Akhirnya saya coba buat proposal, ya karena kebetulan waktu dulu di kampus kan kita punya pelajaran gimana buat proposal bisnis gitu kan. Nah itu jadi nilai plus juga waktu itu. Akhirnya saya buat, dan kebetulan tuh ada salah satu pengusaha di Medan, dia siap mendanai. Dia punya lahan 1 hektar, kemudian dengan dana 85 juta, ya dia siap bantu. Nah cuma masalahnya waktu itu 7 bulan berjalan itu ada miskomunikasi, karena kebetulan yang megang uangnya itu kan istrinya. Nah istrinya yang mencairkan sedikit-sedikit, dan di bulan ke-7 itu ada saudaranya datang dari kampung menyalah-nyalahkan kerjaan saya gitu kan. Karena dia orang pertanian, katanya oh nggak begitu, nggak begini, dan kebetulan istrinya ini lebih percaya saudaranya ini daripada saya gitu kan. Nah akhirnya di bulan ke-7 itu saya putuskan untuk mengundurkan diri dari kerjasama itu, dan 7 bulan itu nggak ada bayaran, nggak ada gaji. Saya tinggal di Marendal, lokasi usahanya itu di Diski, 37 km satu hari, PP jadi sekitar 70 km, itu harus ditembus tiap hari selama 7 bulan, nggak ada gajinya. Ya sampai mertua nanya gitu kan, itu dibayar berapa katanya. Dan akhirnya ya udah, saya mengalah gitu kan, mengalah karena memang udah kondisinya udah nggak enak gitu di rumah kan. Saya mengalah. Saya telepon adik kelas saya yang kebetulan waktu itu konsultan, dan kemudian akhirnya masih ada bangku nggak di situ biar saya bisa duduk di situ biar kelihatan kerja aja sebenarnya kan. Nah kemudian akhirnya ada bang katanya, tapi gajinya cuma 1,2 juta waktu itu tahun 2011 ya. Nah, 1,2 juta nggak apa-apa lah, yang penting ada dulu lah saya bilang.
waktu itu kawan-kawan saya mungkin yang udah tamat sama barang itu udah 3 tahun itu ya udah 5-6 juta kan gajinya. Ya kan, kemudian akhirnya ikut di konsultan, saya ngerjain semua, hampir semua saya ngerjain. Ya kan, mulai dari ke klien, nyelesain pekerjaan klien, semua lah saya, sampai penagihan saya juga gitu kan. Gajinya alhamdulillah waktu itu dapat 1,5, dikasih 1,5 sama pemilik kantornya. Karena itu udah nikah 1,5 lah, jangan 1,2 katanya gitu. Dan itu saya cuma berlangsung kalau nggak salah 2 bulan di situ. Karena kantornya mulai kolaps. Kerjaannya ada masalah antara pemilik kantor dengan kantor pusatnya. Nah, jadi akhirnya ada kolaps dan akhirnya saya harus serabutan lagi. Kebetulan karena udah dapat nama di kantor sebelumnya, ada beberapa kantor yang lain pakai jasa saya. Nah, disitulah akhirnya saya bisa dapat tambahan. Nah, cuma masalahnya ya, ketika di kantor yang lain ini, kepala kantornya perempuan, janda, masih muda, ya kan? Aduh, kata saya, ini bahaya, saya bilang, ya kan, gak bisa saya di sini. Dan akhirnya ya saya putuskan untuk resign juga dari konsultan dan mulai lagi petualangan di usaha jamur. Nah, ini di jamur lah akhirnya kita mulai berikutnya lagi setelah di konsultan.